Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran akidah akhlak hari ini kita baru masuk di jam pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiklah ketua kelas untuk berdoa lebih dahulu. Silakan Mas Ridhowi dipimpin doanya. Ya, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini secara bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni ilma warzuqni warzuqni fahma. Amin Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ketua, Mas Ketua kelas. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Ridhowi, Hadir Bu. A'immatul Musawiqoh, Erla Istiqomah, Hadir Bu. Eni Supriyati, Irina, Nama saya itu Pak Wahyu Setiadi. Oke, alhamdulillah hari ini sudah masuk semua, nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu materi yang lalu, yang minggu lalu. Coba materi yang minggu lalu tentang apa ya? Tentang ikhlas Bu. Oh iya, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah semua sifat terpuji. Kita harus membiasakan diri untuk berperilaku ikhlas dengan cara tidak merasa bangga atas perbuatan kita dan gila akan pujian. Oke, bagus. Berarti kita semua masih ingat ya. Makanya pelajaran yang lalu jangan sampai dilupakan. Untuk untuk materi saat ini adalah tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum mulai pembelajaran, guru bertanya dulu, apakah kalian pernah melakukan pemilihan ketua kelas? Pernah Bu. Ya, Mbak Eni, seperti apa Mbak Eni? Saat pemilihan ketua kelas, semua berhak untuk memilih daripada salah satu calon. Nah, dari suara terbanyak bisa diperoleh hasil dan menjadi ketua kelasnya. Oke, bagus. Itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dengan cara bermusyawarah. Nanti dari kisah-kisah keteladanan ini nanti salah satunya adalah bagaimana kita mensikapi atau perilaku Nabi Sulaiman pada saat itu untuk melakukan selalu menggunakan musyawarah dalam melakukan kegiatan. Bu Guru akan menampilkan materi sekarang tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan menampilkan video. Silakan diperhatikan, lalu nanti teman-teman membuat ringkasan atau analisis bagaimana apa saja yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman di dalam video tersebut. Silakan dinikmati. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Besar. Rupanya sarang mana? Bukan mana? Waktu siapa? Waktu siapa? Ada kemarin saya melewati.
Kenapa, Bu? Mbak Aim, tadi sudah menonton video. Apa yang bisa ambil, apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman tadi? Yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman seorang yang tidak pernah sombong. Terusan beliau bangga beliau adalah seorang raja, dan juga beliau ketika menjadi raja selalu meminta pendapat semua para rakyatnya, tidak terkecuali. Juga beliau ketika mau mengambil keputusan juga selalu dimusyawarahkan, walaupun para rakyatnya itu berupa hewan. Beliau tidak seorang yang otoriter. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Aim. Sama-sama. Lanjut lagi. Kemudian coba siapa lagi yang bisa menjelaskan atau mengambil hikmah perilaku apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Coba. Mas Ridhowi, Ya, Bu. ayo coba apalagi yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memiliki sifat rasa kasih sayang. Hal ini dibuktikan ketika Nabi Sulaiman pergi dengan bala tentaranya. Nabi Sulaiman memerintahkan untuk berhenti dikarenakan ada segerombolan semut yang sedang memindahkan tempat tinggalnya. Karena pasukan Nabi Sulaiman akan lewat. Takut terinjak, maka Nabi Sulaiman memberikan kesempatan kepada gerombolan semut itu untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Ridhowi, Mbak Aim. Demikianlah perilaku yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman yang dapat diambil dari video. Oke, kita kembali ke materi, sekarang kita materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi dan rasul. Coba nabi yang kalian ketahui ada berapa? 25, Bu. Oh iya, 25. Nah, Nabi Sulaiman adalah termasuk nabi dan rasul Allah. Nabi Sulaiman juga seorang hamba yang tekun beribadah. Nabi Sulaiman seorang hamba yang pandai bersyukur. Nabi Sulaiman seorang hamba yang sangat menyayangi orang tua. Nabi Sulaiman juga seorang raja yang sangat mendunia dan disegani karena termasuk nabi yang paling murah hati, seperti itu. Terus lagi Nabi Sulaiman juga termasuk seorang raja yang menaklukkan kerajaan Raja Saba dan Ratu Bilqis yang tadi kalian saksikan di video tadi. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman. Yang pertama, mukjizat Nabi Sulaiman adalah memahami bahasa binatang seperti yang tadi di video. Ketika Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya ingin pergi, tapi beliau memberhentikan tentaranya karena melihat ada segerombolan semut yang takut terinjak oleh bala tentaranya Nabi Sulaiman, kemudian berhenti seketika untuk menyelesaikan para semut itu, untuk menyelesaikan pindah tempatnya seperti itu. Dengan demikian berarti Nabi Sulaiman adalah nabi yang memahami bahasa binatang. Seperti dalam surat An-Naml ayat 16, ayat 18, dan ayat 19. Mukjizat Nabi Sulaiman yang kedua yaitu bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap. Itu sudah dibuktikan dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 29, surat An-Naml ayat 37 dan surat An-Naml ayat 38. Nah, itu adalah bukti bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Allah, kekuasaan yang maha besar. Kemudian mukjizat yang selanjutnya membuat Ratu Bilqis dan bala tentaranya itu semua bertaubat. Seperti dalam surah An-Naml ayat 28, ayat 29, dan ayat 30. Dari kisah Nabi Sulaiman tersebut, kita dapat mengambil hikmah yang ada di kisah Nabi Sulaiman tersebut. Yang pertama, bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki kecerdasan yang tinggi.
pada waktu itu sejarahnya terdapat juga dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman pernah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh ayahnya, yaitu Raja Nabi Daud. Pada waktu itu Raja Nabi Daud ada suatu masalah ketika ingin menyelesaikan, Nabi Daud menyelesaikan masalahnya tidak dengan adil. Nah, kemudian masalahnya yaitu ada seorang petani dan seorang pengembala. Seorang petani merasa dirusak tanahnya oleh seorang penggembala yang memiliki banyak sekali kambing. Kemudian merusak tanamannya seorang petani. Kemudian Nabi Daud memutuskan bahwa petani yang dirusak tanahnya itu akan diberikan binatang-binatang yang diternak oleh peternak tadi. Nah, kemudian Nabi Sulaiman berkata bahwa itu adalah perlakuan yang tidak adil karena akan menguntungkan hanya salah satu pihak, yaitu seorang petani saja. Dia mendapatkan keuntungan mendapatkan binatang-binatang itu. Tapi Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan dengan memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan. Di antaranya, satu, seorang petani itu memelihara peternak kambing-kambing yang dimiliki oleh peternak tersebut sampai waktu yang ditentukan. Begitu juga dengan seorang peternak tersebut. Seorang peternak tersebut diberikan kesempatan untuk mengelola tanamannya supaya kembali seperti semula. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh ayahnya Raja Nabi Daud yang kurang begitu adil terhadap warganya, terhadap rakyatnya. Tapi Nabi Sulaiman selalu memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga segala sesuatu apapun bisa diselesaikan dengan adil, seperti itu. Terus Nabi Sulaiman juga adalah nabi yang suka bekerja keras. Tidak hanya beliau putra raja tidak bekerja, tapi beliau selalu bekerja untuk rakyatnya. Yang ketiga, Nabi Sulaiman juga nabi yang suka memiliki sifat rendah hati atau tawadu atau tidak sombong, tidak takabur seperti yang Mbak Aim katakan tadi, bahwa Nabi Sulaiman itu adalah putra raja Nabi Daud, raja besar pada masa waktu itu, tapi beliau Nabi Sulaiman itu tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa tidak pernah merasa sombong atau mengumbar bahwa dia adalah anak raja, tapi Nabi Sulaiman selalu rendah hati, selalu berkumpul dengan rakyat-rakyatnya. Kemudian hikmah yang selanjutnya bisa diambil dari Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap semua makhluk. Salah satu contoh tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Ridhowi, bahwa Nabi Sulaiman bukan hanya sayang kepada sesama makhluk manusia, tetapi sayang kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Sehingga Nabi memiliki kuasa untuk berbicara kepada binatang, semua binatang seperti itu. Jadi termasuk salah satu keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Sulaiman adalah memiliki rasa kasih sayang terhadap semua makhluk. Kemudian Nabi Sulaiman juga memiliki sikap nabi yang suka bermusyawarah, seperti tadi Mbak Aim katakan bahwa setiap sesuatu ketika ingin menyelesaikan masalah selalu Nabi Sulaiman meminta mengumpulkan semua rakyatnya untuk diajak bermusyawarah, seperti ketika mendengar ada seorang ratu yang tidak beriman kepada Allah, lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pejabatnya, semua warganya untuk bermusyawarah bagaimana caranya seorang ratu yang tidak beriman kepada Allah supaya beriman kepada Allah. Akhirnya kan mungkin itu saja materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Setelah kita mempelajari materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman ini, Bu Guru akan memberikan LKPD yang berisi tentang bagaimana soal-soal yang berkaitan dengan kisah keteladanan. Demikian, karena LKPD sudah terkumpulkan semuanya, karena waktu kita sudah habis, baiklah Bu Guru mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin.